Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Mas Arif ya. Kode sahamnya yaitu Sirex. Nama perusahaannya yaitu PT Sirexindo Mandiri Buana Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, di sini kita ganti dulu kode sahamnya Sirex ZYRX, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya di sini, perusahaan Sirex ini dari Januari itu harganya naik, kemudian turun lagi, kemudian sideways, kemudian naik lagi di bulan Juli ya. Juli itu naik sampai puncak tertinggi di harga 900-an, kemudian turun lagi, naik lagi, kemudian turun lagi, seperti itu. Jadi pada penutupan kemarin di tanggal 23 Desember itu harga sahamnya menyentuh ke 543. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 9 November sampai penutupan perdagangan terakhir di tanggal 23 Desember kemarin. Oke, kita masukkan di sini kode sahamnya Sirex XY Sirex, kemudian kita ganti tanggal berapa tadi? Ini 9 ya. 9 November 09 11, kemudian di sini kita ganti tanggal 23. Oke, kita show. Nah, ini gangguan jaringan lagi ya. Kita tunggu dulu. Nah, sudah muncul ya. Nah, berdasarkan data broker sumarinya, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Sirexindo Mandiri Buana ini dari tanggal 9 ya di sini 9 November itu kesimpulannya big distribution. Jadi ternyata investor besarnya dari tanggal 9 November ini ya, mereka markup, kemudian mereka jualan, kemudian markup lagi, jualan lagi gitu. Jadi jumlah kepemilikan yang mereka jual itu lebih besar dibandingkan dana yang mereka gunakan untuk markup di sini. Seperti itu. Jadi kecenderungan aksi mereka di sini di rentang periode ini adalah big distribution. Artinya distribusi dalam jumlah yang cukup besar seperti itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Nah, sebaiknya ini kan sudah berada di level support ya. Kalau misalkan di sini nanti harga sahamnya turun kemudian jebol support, tentu kita lihat dulu aksinya di sini. Kalau mereka masih big distribusi, masih terus distribusi di sini, sebaiknya jangan dulu kita beli, kita tunggu di harga 300-an. Seperti itu. Kalau di sini aksi mereka kemudian berubah menjadi akumulasi, baru kita masuk lagi. Karena mereka pasti punya kepentingan setelah akumulasi markup harganya. Seperti itu, supaya bisa jualan di harga atas. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset saya dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data sekuritas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Sirex Indo Mandiri Buana ini 25% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless. Itu bisa dijual di pasar reguler maupun pasar tunai. Di pasar negosiasi juga bisa seperti itu. Tapi saham warkat sisanya tidak bisa dijual. Yang bisa dijual hanya saham
scriptless-nya saja atau saham digitalnya saja. Meskipun misalkan pendirinya di sini punya porsi kepemilikan 70%, ya mereka tidak bisa jualan, tidak bisa menurunkan harga. Kenapa? Karena mereka memegang sahamnya dalam bentuk saham warkat seperti itu. Jadi harus dikonversi dulu supaya bisa melakukan hajar kiri atau menjual barang-barang atau sahamnya ke investor lain seperti itu. Nah, kemudian kepemilikan investor besar di sini cukup besar, yaitu sebesar 62,2%. Kemudian kepemilikan investor retail juga besar, yaitu sebesar 35,7%. Jadi lumayan besar di sini kepemilikan retail. Makanya harganya tidak naik terlalu signifikan seperti itu. Ya, untuk trading cari untung 20%, 10%, 30% masih bisa lah seperti itu. Tergantung kelihayan Anda untuk mengamati market. Kalau untuk dimiliki atau diinvestasikan jangka panjang, masih layak karena kepemilikan investor besarnya cukup besar. Dan saham scriptless yang dicetak itu masih sedikit seperti itu. Jadi masih sangat oke sekali kalau untuk investasi jangka panjang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mas Arif. Baik teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.